Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Saputra dengan NIM 03041128202508. Saya berasal dari kelas B Indralaya dan berasal dari kelompok 15. Di sini kami akan menjelaskan tentang kapasitansi seri dan paralel. Dan saya akan menjelaskan pengertian dari kapasitor dan pengertian dari kapasitansi. Pengertian. Kapasitor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang terdiri dari dua konduktor dan dipisahkan oleh bahan penyekat atau bahan dielektrik. Kapasitor sendiri termasuk salah satu komponen pasif yang banyak digunakan dalam membuat rangkaian elektronika. Sedangkan kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik dinyatakan oleh besaran kapasitas atau kapasitansi yang dinotasikan dengan huruf C dan didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial antara kedua keping, sehingga didapatkan rumus C sama dengan Q per V. Mungkin sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi, nomor NIM 03041282025062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis kapasitor. Jenis kapasitor ada dua. Yang pertama, kapasitor polar. Kapasitor polar memiliki dua kutub yang berbeda pada kakinya. Mengapa kapasitor ini memiliki polaritas? Itu karena proses pembuatan menggunakan elektrolisa sehingga terbentuk kutub positif dan kutub negatif, sehingga dalam pemasangannya tidak boleh terbalik. Kapasitor polar juga biasanya disebut dengan nama elko. Satuan yang digunakan untuk mengetahui kapasitas sebuah elko adalah mikrofarad. Tiap elko memiliki tegangan kerja yang berbeda-beda. Biasanya batas maksimal tegangan yang diperoleh untuk sebuah elko tertulis pada bodinya. Tegangan kerja pada elko nyatanya dalam volt. Kapasitas polar. Apabila sebuah elko memiliki 10 mikrofarad per 20 volt, itu artinya elko tersebut bernilai 10 mikrofarad dan memiliki batas maksimum tegangan 25 volt. Nama lain adalah kondensator, adalah komponen yang terdiri dari dua plat logam yang terpisah dengan isolator. Isolator ini menunjukkan nama kapasitor tersebut. Sifat kapasitor adalah dapat menerima arus listrik dan menyimpan dalam waktu relatif. 2. Kapasitor nonpolar. Kapasitor nonpolar adalah kelompok yang dibuat dengan bahan elektrik dari keramik, film, dan mika. Keramik dan mika adalah bahan yang populer serta murah untuk membuat kapasitor yang kapasitasnya kecil, tersedia dalam besaran PF sampai beberapa mikrofarad, yang biasanya untuk aplikasi rangkaian yang berkenan dengan frekuensi tinggi, termasuk kelompok bahan elektrik, film, adalah bahan-bahan material seperti polister. Kapasitor nonpolar artinya tidak memiliki polaritas. Bagi yang belum mengetahui apa itu polaritas, polaritas adalah kutub positif dan kutub negatif. Polaritas sama halnya dengan baterai, di mana kutub positif dan negatif dan pemasangnya tidak boleh terbalik. Apabila kapasitor nonpolar artinya tidak memiliki kutub negatif dan positif. Jadi pemasangan kapasitor nonpolar tidak apa-apa jika pemasangan kaki-kakinya terbalik. Miller, MKM, MKT adalah beberapa contoh sebuah merek dagang untuk kapasitor dengan bahan-bahan elektrik film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Alva Edison, kelas B Indralaya, dari kelompok 19, praktikum rangkaian listrik.
Nah, di sini saya akan membuat rangkaian kapasitor, dan mencari nilai TC-nya, TC praktik. Baiklah, pertama-tama kita rangkai dulu rangkaiannya dengan mengambil beberapa komponen seperti sinyal generator. Selanjutnya kita ambil pasif komponen seperti resistor dan kapasitor. Nah, karena kita di sini untuk mencari grafiknya, kita membutuhkan osiloskop untuk menampilkan grafik. Kemudian kita rangkai Nah, kemudian kita ganti nilai-nilai dari kapasitor dan resistor, yaitu menjadi 19 mikrofarad dan 10.000 ohm. Nah, selanjutnya pada sinyal generator kita ubah, terus tuh voltage-nya kita ganti menjadi 10 dan dead cycle menjadi 63%. Nah, kemudian kita pasang grafik di samping rangkaian kita. Nah, close saja. Di sini kita ganti time frame-nya menjadi 500 milisecond agar grafiknya dapat mudah terlihat. Dan nilai maksimumnya menjadi 10. Oke. Selanjutnya, setelah semua terangkai dengan baik, kita mulai atau kita run. Nah, di sini kita bisa mendapatkan sebuah grafik, yang mana grafik ini nanti akan kita mencari nilai TC-nya. Kita copykan grafiknya ke Word. Kita paste. Nah, selanjutnya kita kasih garis di antara nilai 6,3. Kenapa di 6,3? Karena 6,3 ini merupakan nilai dari dead cycle dikalikan dengan voltage-nya, yaitu 63% dikali 10, jadi 6,3. Setelah dikilat lurus, kita pasang lagi grafik secara vertikal. Oke. Nah, untuk mencari nilai TC, yaitu terdapat di antara garis merah dan garis pada warna hitam pada yang kita dapati dari nilai dead cycle tadi. Nah, di mana satu kotak ini yaitu merupakan time frame 50 second, kita kalikan saja jadinya sekitar 190 milisecond. Nah, setelah didapatkan nilai 150 milisecond, kita masukkan nilai TC praktiknya ke dalam sebuah tabel. Begitupun seterusnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai
cara mencari DC praktik pada praktikum kali ini. Sekian, terima kasih. Rangkaian paralel kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau disusun dengan menghubungkan kutub jenis yang sama antara kapasitor. Bentuk rangkaian paralel kapasitor sama seperti bentuk rangkaian paralel pada umumnya. Rumus yang dipakai pada rangkaian paralel kapasitor berbanding terbalik dengan rumus rangkaian resistor paralel, di mana C total itu adalah jumlah dari nilai-nilai kapasitor yang dihubungkan. Sehingga rumusnya menjadi C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Fafian dengan NIM 030418282504 dari kelas Elektro B Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai TC praktik pada praktikum kapasitansi seri dan paralel. Di sini kita menggunakan aplikasi Livewire dan menggunakan 4 buah komponen, yaitu sinyal generator, osiloskop, resistor, dan kapasitor. Sebelum kita merangkai rangkaian ini, kita terlebih dahulu kita atur sinyal generatornya, yaitu kita menggunakan tegangan sebesar 10 volt dan duty cycle sebesar 63%. Selanjutnya kita menggunakan resistor sebesar 10.000 kilo ohm dan kapasitor sebesar 12 mikrofarad. Setelah itu kita dapat merangkai rangkaian ini. Baiklah, setelah itu kita dapat menampilkan grafik. Grafik ini bertujuan untuk menampilkan gelombang yang akan dihasilkan dari rangkaian kapasitansi tersebut. Terlebih dahulu kita atur grafiknya, yaitu kita menggunakan tegangan maksimum sebesar 12 volt dan time 500 milisecond. Kemudian kita jalankan rangkaiannya, dan kita akan mendapatkan atau akan tampil gelombang yang dihasilkan dari rangkaian tersebut. Untuk mendapatkan nilai TC praktik, langkah baiknya kita screenshot terlebih dahulu dan kita pindahkan ke Microsoft. Kemudian kita crop. Baiklah, untuk mencari nilai TC praktik, kita dapat menggunakan fitur di Microsoft, yaitu berupa shapes atau garis. Dan kita dapat menarik. Terlebih dahulu kita zoom terlebih dahulu kita zoom untuk mempermudahkan dalam mencari TC praktik. Cara mencari nilai TC praktik yaitu dengan menarik pada garis 6,3. Mengapa 6,3? Karena 6,3 itu didapat dari perhitungan VC, yaitu 63% kali tegangan yang kita gunakan, yaitu 10 volt, jadi 6,3 volt. Pertama-tama kita tarik dari 6,3,
sampai mengenai gelombang yang telah tampil. Kemudian kita tarik lagi dari garis yang mengenai gelombang sampai ke bawah. Baiklah, untuk membaca nilai TC praktiknya yaitu dengan membaca jumlah kotak yang ada di dalam daerah ini. Karena satu kotak mewakili 50, jadi nilai TC praktik yang didapat yaitu adalah sebesar 125 milisekund, karena ini terdapat 2 kotak dan 1 kotak setengah. Jadi 50 kali 2 ditambah 25, jadi 125 milisekund. Jadi nilai TC praktik yang didapat adalah 125 milisekund. Itulah cara mencari nilai TC praktik baik kapasitor diserikan maupun diparalelkan. Sekian penjelasan dari saya.